Halo teman-teman, sampai ketemu lagi di channel ini. Saat ini saya berada di kawasan Kota Denpasar ya teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berkeliling Kota Denpasar di kawasan pusat kotanya ini. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Diponegoro, Denpasar teman-teman. Tadi barusan agak macet karena ada sedikit eksiden, ada motor jatuh tadi ya teman-teman. Tapi sekarang sudah kembali lancar lalu lintas di Jalan Diponegoro ini. Saat ini adalah hari Minggu ya teman-teman, jadi hari libur di Denpasar ini kondisi lalu lintas nggak terlalu padat ya. Karena biasanya kalau misalkan hari-hari biasa kondisi lalu lintas di Kota Denpasar ini cukup padat dan agak macet ya biasanya teman-teman. Kita belok ke kanan ke Jalan Hasanuddin ya teman-teman. Ini kondisi di Jalan Hasanuddin Denpasar ya teman-teman. Kondisinya ramai lancar ya ini. Dan kita belok ke kiri ke arah Jalan Udayana ya teman-teman. Nah, ini adalah Jalan Udayana. Tadi sebelah kanan adalah Bank Mandiri, sebelah kiri adalah Maybank BII ya teman-teman. Ini kondisinya cukup asri ya di Jalan Udayana ini. Karena di sebelah kanan kita ini adalah lapangan puputan yang biasanya dipakai warga lokal untuk sekedar olahraga dan jogging ya teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Kodam 9 Udayana ya, jadi kantor untuk TNI ya teman-teman. Nah di depan kita adalah patung Catur Muka. Jadi patung Catur Muka ini adalah titik 0 km dari Kota Denpasar ya teman-teman. Di sini mulai penghitungan kilometer dari seluruh jalan yang ada di Bali ya teman-teman. Beginilah kondisi lalu lintasnya. Biasanya ada air mancur di sekeliling patung ini, tapi saat ini air mancurnya lagi tidak beroperasi ya sepertinya. Nah, kita memasuki kawasan Jalan Veteran ya teman-teman. Jalan Veteran ini salah satu jalan yang cukup lama dan cukup bersejarah ya teman-teman. Nah di sebelah kanan dan kiri kita adalah salah satu hotel pertama yang ada di Bali, yaitu Ina Bali Hotel ya teman-teman. Hotel Ina Heritage ini adalah salah satu hotel yang jadi heritage-nya Kota Denpasar ya teman-teman. Sebelah kanan tadi adalah Kopi Veteran, salah satu tempat nongkrong untuk pencinta kopi ya. Kita masih berjalan di seputar Jalan Veteran Denpasar ya teman-teman ini. Kalau ke kiri kita menuju ke arah Ubung dan ke arah Gilimanuk ya teman-teman. Kita masih lurus ini ke arah utara ya teman-teman. Kawasan Jalan Veteran ini salah satu kawasan yang cukup lama dibangun ya teman-teman. Sudah agak lama ya ini. Nah ini adalah Puri Agung Denpasar ya teman-teman. Salah satu tempat kediaman keluarga kerajaan yang ada di Denpasar ini. Nah sebelah kanan kita adalah Pasar Burung Satria. Jadi keperluan untuk makanan burung atau hal-hal yang berkaitan dengan burung dan hewan-hewan biasanya ada di Pasar Burung Satria itu ya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan, kita belok ke kanan. Saat ini kita memasuki kawasan Jalan Patimura Denpasar. Ini arahnya adalah ke arah timur ya teman-teman. Kalau misalkan kita lurus, kita bisa menuju ke arah Batu Bulan, ke arah Ubud, Gianyar atau Kelungkung, dan bisa ke daerah timur dari Pulau Bali ini ya teman-teman. Kondisi lalu lintas di Jalan Patimura cukup tertib dan terkendali ya teman-teman. Jadi nggak terlalu macet ya ini. Mungkin karena memang hari Minggu
saatnya orang-orang yang bekerja biasanya semingguan bekerja, saatnya istirahat di kediamannya masing-masing ya teman-teman. Ini kawasan perniagaan pertokoan, yang salah satu kawasan pertokoan yang ada di wilayah Denpasar ini ya teman-teman. Di depan ini ada pertigaan, kalau ke kiri kita bisa menuju ke arah Gatot Subroto ya teman-teman, kita masih lurus saja. Dan di sebelah kanan kita ini adalah Gor Lila Buana dan Gelora Ngurah Rai Denpasar ya teman-teman. Dan di sini ada juga semacam terminal yang dipakai untuk pemberangkatan dari bus-bus teman bus, bus kota antar kota di dalam kota Denpasar ini ya teman-teman. Nah, di depan kita sebelah kiri tadi adalah Polda Bali ya teman-teman, dan ini bagian sebelah kiri ini adalah tempat tinggal dari para aparat polisi yang ada di Polda Bali ini ya teman-teman. Jadi ini adalah asrama Polda Bali ya teman-teman, jadi tempat tinggal polisi dan keluarganya selama bertugas di Bali ini ya teman-teman. Di sebelah kanan kita adalah Gelora Ngurah Rai Denpasar. Jadi di situ ada juga lapangan tenis, kemudian ada lapangan basket di Gor Ngurah Rai juga ya teman-teman. Jadi kalau yang suka olahraga atau suka bermain tenis bisa bermain di lapangan di Gelora Ngurah Rai Denpasar ini. Dan kita saat ini memasuki Jalan Mawar ya teman-teman. Jalan Mawar ini di sini ada rumah sakit mata atau rumah sakit Indra yang ada di Denpasar. Dan di jalan depan ini ada pertigaan, kalau ke kanan kita menuju Gatot Subroto, kita berjalan ke arah kiri ya teman-teman. Ini adalah Jalan Melati, Kota Denpasar. Di Jalan Melati ini berdiri Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Ada juga Badan Riset dan Inovasi Daerah, kemudian ada kantor wilayah Kementerian Pertahanan juga ya teman-teman. Lokasinya ada di Jalan Melati Denpasar ini teman-teman. Beginilah suasana seputar jalan di Kota Denpasar ya teman-teman. Hari Minggu ini cukup lengang ini. Nah, di depan kita sebelah kanan adalah kantor DPRD Kota Denpasar ya teman-teman, yang pagarnya gerbangnya besar ini ya teman-teman. Dia adalah DPRD Kota Denpasar. Nah, di depan ini ada stopan, kita belok ke kanan ya teman-teman, karena kita akan menuju ke kawasan lapangan Puputan. Di situ nanti ada Puro Jagatnata ya teman-teman. Ini adalah kawasan Jalan Hayamuruk Denpasar. Kondisinya cukup ramai lancar ya teman-teman, jadi nggak ada kemacetan di sini. Nah, kita berbelok ke kiri ya teman-teman. Ini adalah kawasan Jalan Kapten Agung Denpasar ya teman-teman. Kalau misalkan kita ikutin jalan ini terus, kita akan masuk ke kawasan Jalan Sudirman. Bisa juga menuju ke arah Sesetan atau ke arah Sanglah ya teman-teman. Nah, untuk ke lapangan Puputan kita harus belok kanan ya teman-teman. Nah, ini adalah Jalan Ledaregup Denpasar. Jalan yang mau menuju ke kawasan lapangan Puputan ya teman-teman. Kita akan menuju ke lapangan Puputan Badung atau disebut juga sebagai lapangan I Gusti Ngurah Made Agung ya teman-teman. Di depan sudah terlihat pohon-pohon rimbun yang ada di kawasan lapangan Puputan. Nah, ini kita mencari parkir motor dulu. Saya harus memarkir motor saya teman-teman.
Nah, di depan ini sudah terlihat penjor-penjor yang baru saja didirikan ya teman-teman. Ini adalah kawasan dari Pura Agung Jagatnata, Kota Denpasar. Sepertinya memang lagi rame atau lagi ada event atau lagi ada acara di Pura Agung Jagatnata Denpasar ini ya teman-teman. Ada beberapa orang yang memakai baju adat Bali. Nah, di samping kanan kita adalah Museum Bali ya teman-teman. Lokasi dari Museum Bali tepat bersebelahan dengan Pura Agung Jagatnata Kota Denpasar ya teman-teman. Ini adalah lapangan puputan ya teman-teman. Ada yang memasang semacam lukisan atau foto animasi seperti ini ya teman-teman. Saya berjalan ke arah Pura Agung Jagatnata ya. Ini adalah ruang publik ya, jadi setiap hari, tiap pagi dan sore biasanya ramai orang-orang yang olahraga atau sekedar jogging atau tempat nongkrong ya teman-teman. Jadi di samping kiri ini ada tempat nongkrong, tempat kursi yang banyak ya, tempat duduk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan ya teman-teman. Kita akan coba berjalan ke arah Pura Agung Jagatnata. Cuma karena saya tidak memakai baju adat Bali, jadi saya nggak bisa masuk ke dalam areal puranya ya teman-teman. Ini ada beberapa umat yang akan melakukan persembahyangan ya kemungkinan. Nah, ini adalah kawasan Pura Agung Jagatnata Kota Denpasar yang baru saja selesai direnovasi ya teman-teman. Dulunya semuanya serba putih, sekarang semuanya dibuat serba merah khas Bali ya, batu bata khas Bali seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah penjor-penjor yang dibuat untuk peresmian Pura Agung Jagatnata Kota Denpasar ini ya teman-teman. Penjornya masih fresh, masih baru, cukup bagus ya teman-teman, cukup kokoh berdiri ya. Karena memang di Bali ini memang banyak sekali seniman ya teman-teman. Jadi untuk membuat penjor yang indah dan keren seperti ini mereka sudah ahlinya ya orang-orang Bali ya teman-teman. Biasanya ada juga penjor-penjor yang lebih besar lagi yang harganya mungkin bisa sampai jutaan, mungkin sampai puluhan juta ya harga penjor yang besar dan bagus. Jadi warna kuning itu kombinasi antara janur dan daun lontar yang biasa dipakai untuk menulis di masa lalu ya teman-teman. Untuk membuat surat menyurat di zaman kerajaan dulu juga memakai daun lontar yang saat ini dipakai untuk pembuatan penjor yang ada di Bali ini teman-teman. Nah, ini ada bapak-bapak yang nongkrong ya teman-teman. Ini adalah Pura Agung Jagatnata Kota Denpasar yang baru diresmikan ya teman-teman. Ini kebetulan ada adik-adik yang baru selesai menari di dalam area pura. Karena berbagai macam tarian biasanya disajikan saat peresmian beberapa pura seperti ini ya teman-teman. Karena tadi saya sempat nanya ke penjual yang ada di sini, sebenarnya di dalam itu masih ada acara tari-tarian yang bisa dilihat, cuma karena saya tidak memakai pakaian adat Bali, jadi saya nggak berani masuk ya teman-teman. Nah, ini saya berjalan ke arah lapangan puputan ya. Ini kebetulan ada pemudi yang lagi makan menikmati suasana, dan ini adalah warga lokal yang sekedar hangout atau sekedar bercengkrama dengan keluarga dan teman-teman di kawasan lapangan puputan Denpasar ini ya teman-teman. Di sini cukup rindang suasananya, jadi banyak pohon-pohon besar dan taman-tamannya juga cukup bagus sebenarnya di sebelah utara ya teman-teman. Tapi saya kebetulan nggak berjalan ke arah sana. Ini saya coba berjalan di sepanjang trotoar yang ada di Pura Agung Jagatnata Denpasar ini.
Bangunannya unik, benar-benar khas Bali dengan warna merah seperti ini. Dan ada ukiran-ukirannya cukup detail ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya untuk berkeliling kota Denpasar di hari ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.